Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usini wa iyyakum bittaqwa wa faqad faza man ittaqa wa qad Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an fi suratil Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shallallahul azim wa jamaah sekalian, sebelum kita mengadakan sebuah kajian, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala dosa dan kesalahan kita, kelakuan kita, kebodohan kita, kekurangan kita, Allah maafkan seluruhnya. Sehingga inilah kadang-kadang yang membuat hidup semakin kacau, semakin galau, semakin susah, semakin repot. Insya Allah jika Allah sudah maafkan, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi bahagia, dan pintu-pintu untuk jalan keluar Allah akan memberikan. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan siapa saja yang memang membutuhkan doa kita dan memang kita perlu untuk mendoakan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh setiap orang yang kita doakan dikabulkan oleh Allah dalam kebaikan dan kemaslahatan. Mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Di barakah suratul Fatihah, Allah di barakah syafaat yang menjadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saya dulu ya, Pak? Bapak sekalian, dalam surat Al-Anbiya ini Allah informasikan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Islam itu adalah agama rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat mudahnya saja dah. Menebar kebaikan, menebar kemaslahatan, menebar kemanfaatan, menebar kebenaran. Itu adalah rahmat. Jadi Islam itu memberikan solusi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk dalam kehidupan, dalam seluruh sektor kehidupan. Kalau kita lihat ayat sebelumnya dari surat Al-Anbiya ini, yaitu pada surat 75-nya, ketika Nabiullah Nuh alaihissalam berjuang dalam agama Allah seakan-akan sendiri dan untuk memperbaiki kehidupan, kata Allah bilang begini, Nabi Lut, walutan atainahu hukman wa ilman. Dia tetap berjalan pada hukum dan ilmunya. Kemudian adkhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Walaupun dia sendirian tetap menebarkan rahmat, aku masukkan Lut ke dalam rahmatku. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang soleh. Dan lebih baik lagi adalah ketika kita bersama dalam menebar rahmat. Dalam ayat 86-nya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin. Dan Nabi Ismail, Idris dan Dzulkifli
semuanya termasuk orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan agama Allah. Akhirnya mereka aku masukkan sebagai orang yang menembak rahmat. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dalam rahmatku. Innahum minas sholihin, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang soleh. Jadi kita ini sendirian saja harus berusaha menembak rahmat, harus memberikan kemaslahatan, harus memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberuntungan kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah SAW, jangankan kamu apa-apa, senyum aja, atabasumuka ala wajhi akhika saudara. Sesungguhnya kamu itu senyum aja kepada saudara sesama muslimmu, itu udah saudara. Nah, agar kemaslahatan ini lebih bermanfaat, lebih berguna, umat Islam sebaiknya bersatu. Ini yang diharapkan oleh Allah. Untuk lebih mempermudah kemaslahatan itu terasakan oleh masyarakat, terasakan oleh agama, terasakan oleh negara, terasakan oleh umat. Ya, umat Islam bersatu untuk memecah permasalahan umat itu apa, kondisinya bagaimana, bagaimana jalan solusinya. Itu yang dipikirkan oleh para nabi, baik ketika mereka sendirian maupun bersama, termasuk Rasulullah SAW. Sampai harus berjuang sedemikian rupa, ya, dan lain sebagainya. Ya, jamaah yang berbahagia, yang aneh adalah masih banyak umat Islam yang seakan-akan begini jamaah. Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin, tapi dibuat bagaimana Islam itu seakan-akan tidak rahmatan lil alamin. Orang fobia dengan Islam, orang takut dengan Islam. Contoh kata pengamat intelijen yang katanya muslimah, orang-orang teroris, calon-calon teroris, orang-orang radikalis, yaitu orang-orang yang mereka lagi belajar bahasa Arab. Allahu Akbar. Ada Idul Khalifah dalam Al-Quran, dia bantai, dia gak suka dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan bagaimana menciptakan Islam itu tidak rahmatan lil alamin dipakai umat Islam. Kalau bukan umat Islam, nggak bisa mereka mengajar Islam. Coba orang Kristen, Muhammad kaca dalam kelihatan banget ketika dia akan merusak Islam. Dia pakai peci, dia pakai dia berbahasa Arab, berbahasa Al-Quran seakan-akan. Tapi kalau kita lihat dong dia, bagaimana dia. Ya, Islam itu apa? Islam itu katanya, wah ada Islam dan lain sebagainya. Ya, jadi jemaah yang berbahagia ini harus kita awal mereka itu, jangan terpancing, karena nggak mungkin menghalangi Islam dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Harus waspada kita. Gak mungkin, coba dah logikanya kemana? Ya, dulu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika umat Islam sudah tidak bisa diprovokatori, mereka tekun satu, akhirnya membuat kekuatan agama. Terjadilah akhirnya perang salib selama 100 tahun. Karena nggak mungkin umat Kristen yang banyak yang pasukannya lengkap akan kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Dalam perang kalah mereka dengan jumlah pasukan yang luar biasa itu kalah lengkap. Sampai ketika kaisarnya itu, pemimpinnya itu sakit, Salahuddin nggak mau menyerah. Karena ini akan menjadi pembantaian. Tidak serang, pemimpinnya lagi sakit. Mereka tidak bisa membuat strategi perang. Kita namanya membantai orang.
akhirnya disembuhkan dulu karena kondisinya peperangan. Sakit apa? Kata Allah, minta kepada Allah, meminta agar disembuhkan. Nah kemudian setelah sembuh baru perang lagi. Ya, dan lain sebagainya. Walaupun diketahui yang datang itu termasuk adalah Salahuddin Al-Ayyubi, tapi dia pura-pura, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti umat Islam. Umat Islam tidak pernah, ya, bahkan bertentangan dengan merusak, mungkin merusak alam itu bertentangan, ya, dengan Islam itu. Oleh sebab itu jangan percaya jamaah. Ketika ada informasi sekarang coba bayangkan, Indonesia ini bukan negara Islam. Itu apa ketua NU yang ngomong kayak begitu. Akhir surat. Coba saya tanya, apa maksud dia? Ngerti nggak apa itu Islam? Islam itu kebaikan, kebenaran, keadilan Islam itu. Jemaah kayak begini. Apakah istri kita yang tidak menggunakan jilbab tidak sebagai nilai muslimah? Apakah anak-anak kita yang tidak berjilbab tidak akan kita nilai muslimah? Islam itu the brain of theory, jemaah yang berbahagia. Islam hamuna di sini. Islam itu bukan hanya Al-Quran. Jadi sekemampuannya segimana dulu. Sekemampuannya segimana dulu. Orang-orang yang belum sholat tetap aja kita nilai sebagai muslim. Jadi ada insanun kamil, ada insan yang belum kamil, ada yang masih berjuang mereka untuk menata dirinya untuk lebih baik. Tapi mereka muslim. Nah kalau dinyatakan negara ini bukan negara Islam, berarti tidak pro dengan keadilan, tidak pro dengan kebaikan, tidak pro dengan kemaslahatan. Nggak boleh ada omongan kayak begitu. Karena Islam itu hamun di sini, di dada ini. Seorang makanya isyhadu bi anna muslimun. Setiap orang yang rasanya seorang muslim, dia ingin menebar rahmat. Di orang ulama selalu bawa Al-Quran kemana-mana. Oh kamu tidak sesuai dengan ayat ini, kan tidak. Ulama nasihati kita kan fleksibilitas. Bagaimana kewirausahaan itu? Yang aneh begitu. Ada apa? Apakah mereka tidak mengerti bahwa Islam itu sebuah konsep, sebuah tatanan, sebuah perjuangan, sehingga orang akan lebih baik. Kemudian nanti baru kita merujuk kepada Al-Quran. Jamaah yang berbahagia ini mohon maaf, saya pernah mengajarkan filsafat Pancasila. Terus saja pernah kita lihat tatanan Pancasila. Bagaimana tidak Islaminya Pancasila? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang akan membuat manusia Indonesia seutuhnya. Tidak cukup itu, harus kemanusiaan yang ada dalam beradab, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam beradab nggak akan mungkin lahir kalau tatanan ketuhanan yang Maha Esanya nggak bagus. Jadi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa harus melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan harus melahirkan persatuan. Akhirnya persatuan Indonesia. Kalau kita bersatu itu kuat, kalau dasarnya aman, dasarnya kemanusiaan, bukan kezaliman, bukan kemunafikan. Itu akan kuat persatuan kita. Kalau udah persatuan kuat, kan akan ada kerakyatan, mikirin rakyat tinggal. Bagaimana kesejahteraan rakyat? Kalau udah kesejahteraan rakyat, baru kita pikir bagaimana keadilan sosial semuanya
semuanya harus adil. Siapa yang zalim harus dihajar, siapa yang munafik harus dihajar. Ini ulama yang buat jamaah, apalagi kalau kita merujuk pada piagam Jakarta. Agar umat Islam membuat konsep semua itu. Ini yang aneh apa? Dibuat oleh para ulama tidak merujuk kepada Islam, kepada Ronggo Warsito, kepada filsafat Jawa. Akhirnya ketika saya ingin mengembalikan bahwa filsafat Pancasila itu adalah buatan ulama untuk diterapkan sementara, yang nanti harinya akhir-akhirnya merujuk kepada kembalinya kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Farudhu ilallahi wa rasulih. Untuk lebih maslahat lagi, semua lebih memberikan dampak positif. Ya. Al-Quran Allah ciptakan, Al-Quran Allah turunkan agar manusia bergelora, punya semangat tinggi dalam kebaikan, kemaslahatan dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, ini ada yang nggak dapat air nih. Kenapa nih? Coba air putih dong. Ini nggak dapat air. Kalau habis gelas air putih dong. Wis, kamu wis, air putih. Begini ya. Dan lain sebagainya, jangan diam. Kalau yang bagian jangan diam dong. Ada yang kebagian pikiran. Ya. Jadi jamaah yang berbagai sekali lagi, Islam itu larang seperti itu. Jadi sekarang kita harus waspada. Ini kan jamaah yang berbahagia. Kalau tidak kita perkuat keyakinan kita terhadap agama kita sendiri, kita harus waspada jamaah. Orang dan jamaah yang berbahagia. Saya hanya ingin menginformasikan saja ya, bahwa apakah komunis tidak punya ideologis? Komunis itu bukan ideologis, jamaah. Komunisme itu bukan ideologis. Kalau berbicara ideologis, dia punya tatanan, punya sistem, punya agresivitas, punya doktrin. Jadi mereka tak akan diam. Karena siapa mereka diam? Kalau begitu kita nggak ngerti dengan apa yang disebut doktrin, kita yang disebut dengan ideologis. Komunis nggak akan diam, jamaah, dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya bukan hanya komunis doang, kapitalis juga Amerika, ya, pragmatisme juga nggak akan diam. Mereka semua nggak akan diam Indonesia. Jadi kata siapa umat Islam itu tidak diawasi dari berbagai pihak. Makanya Allah menginformasikan bahwa setan itu dalam menggoda kita itu tidak hanya dari depan, juga dari belakang sampai kiri sampai kanan. Ini kenapa kita mendidik anak begitu susah? Karena lingkungan yang tercipta. Tontonan mereka kita lihat. Tontonan mereka itu apa yang lihat? Kesenangan, pergaulan yang sedemikian rupa, itu yang mewarnai pemikiran mereka dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sulit untuk diinformasikan nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai kebaikan. Dia punya analisa sendiri bahwa saya harus begini. Tidak tahu bahwa itu adalah jalan yang akan menjerumuskan dia akan begitu. Ya, harus diimbangi oleh nilai-nilai yang lebih baik sebenarnya. Nah, boleh kamu nonton TV, boleh kamu megang HP, tapi ingat ya, minimal taat orang tua. Apa yang orang tua sampaikan, kamu paham, kamu harus segera laksanakan. Itu sebagai pembanding. Jadi tidak melepaskan. Karena sulit zaman ini. Kita udah nyantarin anak, udah pesantren anak, udah lulus pesantren. Apakah jaminan dia menjadi baik? Tidak, jemaah. Dia malah seakan-akan ini lingkungan barunya lagi.
Dia menyesuaikan dengan lingkungan aja susah. Kemudian untuk sholat apa semudah apa dibayarkan susah juga. Ya, wis sudah ikuti. Ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Jangan sampai sekali lagi kita ini menjadi orang-orang pribahasa yang tidak percaya dengan sistem Islam itu sendiri. Bahkan harus dilawan jemaah. Bagaimana sepak kerja mereka. Kita nggak boleh santai jemaah, terus terang aja. Ini Islam kalau santai, suatu saat Islam akan ada. Kenapa? Ya Islam sudah tidak mempunyai kekuatan. Orang udah individualis. Individualisme itu jamaah yang berbahaya. Saya sampaikan. Individualisme itu angin daripada hedonisme, angin daripada pragmatisme, kapitalisme dan lain sebagainya, materialisme. Itu anginnya di situ. Orang jadi bikin ini individu aja. Yang penting gua, yang penting keluarga gua. Udah itu dibawa oleh mereka itu. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Beda dengan komunisme. Kalau komunisme itu pertentangan kelas, Pak. Jadi tidak individual, tidak menegakkan nilai-nilai individual. Ya, permainnya pertentangan kelas. Jadi bagaimana supaya makanya di India itu ada yang disebut dengan kaum borjuis dan kaum proletar. Jadi dia ingin menghilangkan dua jenis kaum ini gitu ya. Tapi ternyata mereka membuat borjuis baru. Ya. Mereka ingin menghilangkan proletar, tapi ternyata mereka terjebak kepada pembentukan orang-orang borjuis yang baru. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi jamaah yang berbagai seperti itu. Ya. Bahwa ingat musuh Islam itu sangat banyak. Ya. Sekarang coba aja jamaah yang berbahasa Indonesia, mayoritas Muslim, mayoritas banyak yang Waloni apa salahnya? Apalagi yang kemarin meninggal itu siapa namanya? Yang mati ditangkap itu? Maher. Apa salahnya beliau? Orang yang semangat, orang yang berusaha, orang yang membela ulama. Dia ngerti bahwa dia itu tugasnya hanya sekedar membentengi anak-anak muda. Dia berusaha menggunakan bahasa yang semangat dan lain sebagainya. Meninggal. Maher ini kalau dibina, didekati terus, itu akan menjadi idolanya Nakam Ajal. Karena bahasanya yang kita lihat beliau. Ya. Terus juga apalagi kalau kita lihat Habib Rizik baru ngomong saya aja, itu dipersekusi 4 tahun mau jalannya, belum yang lainnya. Allah padahal beliau udah bayar denda dan sebagainya. Apa salahnya gitu? Banyak yang udah tangkap itu. Gus Nur baru keluar dan sebagainya. Mereka tidak bisa paham dengan kezaliman, dengan kemunafikan. Mereka tidak bisa. Tapi ini kan menjadi pelajaran bagi kita. Umat Islam yang mayoritas ini, ulama-ulama yang kita cinta, kita nggak bisa bela. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi walaupun namanya ulama, Pak, senjata peribahasa di mukanya, dia tidak mau berbicara hal yang tidak bertentangan dengan agama. Itu namanya ulama. Ya, mereka seperti itu. Allah Akbar. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia sangat salah. Kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan Islam sebagai agama teroris, agama radikal, apa itu tujuannya? Apa itu tujuannya? Islam itu menambah rahmat. Ya, Islam itu menambah rahmat. Bahkan karena Islam yang tidak menjadi
panutan kita, negara yang kaya raya, ya, negara yang kaya. Kalau kata Gus itu apa? Tongkap di sendiri tanaman itu. Coba bayangin aja, pohon singkong kita geletakin aja udah jadi tanaman tuh. Singkongnya enak, daunnya enak, dan lain sebagainya. Apapun dari sekarang di Indonesia yang baik dan pohon pisangnya. Dekat kampus ternyata gedebong pisang aja bermanfaat sedemikian rupa, padahal kita buang-buang. Di luar negeri itu harga ya sedikit banget, itu 85.000 dijualin di swalayan. Ya, ini kita dibuang-buang dan lain sebagainya. Coba ya, nggak ada negara kekayaan resources alamnya, kekayaan alamnya, sumber daya alamnya kayak Indonesia. Ya emasnya, nikelnya, ya tembaganya dan lain sebagainya. Itu kekayaannya sudah sangat luar biasa. Ya, Freeport yang udah mau habis itu digalinya berapa puluh tahun itu, Freeport itu nggak habis-habis. Oh kekayaan itu. Ya. Dan nanti ada yang lebih besar lagi daripada Freeport. Ini sedang digarap oleh kita, ditutupi di mata kita. Ya, ada yang lebih besar lagi dari Freeport. Ya, dan sebagainya harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kurang tahu nih. Ya. Jadi kalau Islam itu lemah di dada kita akan silau dengan dunia, akan silau dengan dunia. Karena intinya manusia itu, kalau bahasa Al-Quran itu fa'azal lahum masyarakat, gampang banget setan menggelincirkan kita. Setan itu menggelincirkan kita gampang banget. Oleh perut kita, oleh di bawah perut kita, oleh dada kita, ya dan lain sebagainya, oleh keangkuhan kita, oleh kesombongan kita, oleh merasa kita berilmu, merasa kita harus dihormati dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu apa ya? Memang berat banget membawa. Tapi jangan dinilai akhirnya Islam itu agama tidak rahmat. Islam itu memberikan rahmat. Namanya ibadah itu Pak, seakan-akan kita berani rugi, berani berkorban. Saya mau sholat, itu berani berkorban waktu. Aduh, lebih banyak orang yang nggak punya, berani berkorban harta. Ini bisa supaya maju, berani berkorban harta dan waktu. Ini ada sebagainya. Jadi Islam itu mengajarkan kita berani berkorban, berani berjuang demi kebaikan dan kemanfaatan. Ya. Nah, ini harus menjadi kepedulian kita semua, harus menjadi perhatian kita semua. Bahwa intinya Islam itu agama rahmat. Ya. Jadi kalau ada ide-ide ya, yang mungkin kita ngobrol dengan anak kita, Islam itu agama yang egois. Apa maksudnya? Jamaah yang berbahagia. Memang Islam terus terang saja tidak pernah dualisme sifatnya. Ini urusan agama, urusan dunia. Jangan dibawa Islam ke sini. Nggak ada sekarang gitu. Ini urusan politik, ini urusan ekonomi, bukan urusan agama. Nggak ada ranah-ranah. Semua urusan hidup dan kehidupan ini adalah urusan agama. Ekonomi kita urusan agama. Coba kita riba, masya Allah. Nggak ada sejengkal tanah, sebuah konsep yang
itu bukan agama, nggak ada. Ini masalah politik, Pak Ustaz, bukan masalah agama ini. Loh, kamar mandi ada diurus, cara kamar mandi kita diurus, masuk ke rumah ada kita diurus. Apalagi anak besar. Nanti kalau anak besar sudah diurus oleh umat Islam, oleh Islam, apa yang akan terjadi? Mereka akan semena-mena. Mereka akan menjadi rusak. Mereka akan jadi lupa diri. Ahakumul takasur. Itu mereka harta zurjul sampai ke liang-liang mereka akan berleha-leha, akan bersenang-senang. Hidupnya akan keinginan dia, akan melalaikan dunia seperti itu. Ya, nah kita mau waspadai hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ini ya jemaah yang berbahagia sekali lagi, Islam itu rahmatul lil alamin, menebarkan kebaikan, menebarkan kemaslahatan, dan orang-orang yang di dalam rahmat Allah akan berani berjuang, akan berani berkorban demi kemaslahatan itu, demi perbaikan itu, demi kebenaran itu, demi kemanfaatan itu. Ya. Bahkan kita pun kalau bisa termasuk rahmatina, orang-orang yang dalam rahmat Allah yang berada seperti itu. Udah ada kalau kita seperti itu menjadi orang yang menebar rahmat. Insya Allah kalau menurut saya gitu, itu Allah akan mencintai kita karena Allah menilai orang-orang itu orang-orang soleh. Ya, soleh kan. Jadi demikian saya jamaah yang berbahagia, yang saya ingin informasikan kepada jamaah bahwa Islam itu adalah rahmatul lil alamin, yang bertentangan dengan kezaliman, yang bertentangan dengan kemunafikan, yang bertentangan dengan kemusyrikan, yang bertentangan dengan kekafiran, yang bertentangan dengan kefasikan dan lain sebagainya. Ya, hal-hal negatif itu memang Islam bertentangan dengan itu semuanya. Ya, tapi hal-hal positif Islam cepat pro. Ya, demi kebaikan, demi kemaslahatan, demi kemanfaatan kita, Islam cepat pro. Ya, harus ke sana, harus ke sana. Gitu akan gitu ya. Karena Islam yang dikejar adalah kebahagiaan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, menghindari dari neraka api yang sangat panas. Dan itu akan kita informasikan kepada siapapun agar mereka pun mengejar akhirat, agar mereka pun mengejar surga Allah, agar mereka pun menghindari dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang berbahagia, demikian saya mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaat dan maslahatnya ya. Mudah-mudahan ada anak desa bagus bagi kita. Billahi taufiq hidayah wal inayah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sallallahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ya Allah ya karim ya rahim. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ta'ala.